Yang penting ini, kalau itu kan bisa diedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, malam ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita. Masih akan kita sama-sama membaca kitab ini, Ar-Rahiqu Al-Makhtum, karya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kita masih di halaman pertama dari kitab ini yang akan menjelaskan kepada kita semua setting geografis dan setting sosiologis, nanti kalau masih ada waktu, dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban misi dakwah agama Islam ini. Ikhwati wa akhwati, Mauqi'ul Arab, kita pertama akan bahas setting geografis atau tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup atau tinggal. Karena dengan memahami ini maka kita nanti juga akan memahami mengapa karakter Nabi itu seperti itu dan mengapa respon dari orang-orang di sekitar beliau itu seperti itu. Ya. Dan ini juga nanti kita bisa memahami bagaimana Islam ini bisa tersebar dengan begitu cepat dan masifnya. Itu juga kembali kepada karakter pembawanya. Al-Arab, jadi istilah Arab ini yang bahasa Indonesia Arab, kalau bahasa Arabnya ya Arab gitu, Al-Arab itu secara bahasa itu artinya padang pasir yang tidak ada tanam-tanaman. Jadi kata Arab sendiri itu artinya adalah tempat yang lapang, yang tidak ada air dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Itu secara bahasa diungkapkan atau disebut dengan Arab atau Arab. Jadi Arab itu identik memang dengan gersang, kering, tidak ada tumbuhan dan tidak ada air. Waqad utliqa hadha al-lafdhu mundu aqdamil usur ala jaziratil Arab. Nah, kemudian dari asal kata Arab ini kemudian diberi atau dipakai untuk menamai satu daerah yang sekarang itu dikenal daerah Arab. Jadi kata-kata itu kan punya nama, punya arti generiknya sebenarnya. Jadi arti generik dari Arab itu adalah tanah kosong yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan kering. Nah, kemudian kata ini dipakai untuk menamai sebuah tempat yang identitasnya sama dengan makna kata Arab itu, yaitu Jazirah Arab. Kama utliqa ala qaumin qata'u tilkal arda. Nah, kemudian kata Arab itu juga digunakan untuk menamai orang-orang yang tinggal di situ. Jadi Arab itu nanti akhirnya merujuk pada tempat dan merujuk pada orang yang tinggal di tempat yang seperti itu. Ya. Wattakhuduha mautinan lahum. Jadi orang-orang yang tinggal di tempat yang gersang, enggak ada air, sedikit tumbuh-tumbuhan, ya, itu juga disebut dengan Arab. Maka kalau secara generik ya, meskipun tidak di Jazirah Arab, kalau orang itu tinggal di tempat-tempat yang seperti itu, misalnya di wilayah Indonesia, misalnya ada tempat yang seperti itu, yang tanamannya sedikit, dia mungkin hanya bebatuan, maka kita secara generik bisa menyebut itu adalah Arab. Ya, seperti obat-obat itu. Obat-obat itu kadang-kadang kan ada nama generiknya dan kemudian dia punya merek. Nama generik itu kemudian kadang-kadang dipakai untuk menamai satu obat tertentu.
Ya, misalnya paracetamol itu sebenarnya kandungan, tapi orang bisa menggunakan kata paracetamol itu untuk menunjuk satu obat tertentu. Padahal bodrek itu ya paracetamol isinya, Panadol juga paracetamol, Neosep juga paracetamol, Paratusin juga paracetamol, cuman ada tambahan tertentu. Nah, kata Arab itu secara generik itu menunjuk tempat yang kosong, kering, tidak ada tanaman, atau orang yang tinggal di tempat yang seperti itu. Maka misalnya kalau di NTT misalnya, di sana daerah gersang, sedikit tanamannya, banyak pasir, batu, itu secara generik bisa dikatakan orang Arab. Jadi saya orang Arab. Oh, maksudnya nama generik. Sama dengan gini misalnya merek minuman, Aqua. Aqua itu artinya apa? Aqua itu kan air, tapi kemudian dipakai oleh salah seorang pendiri pabrik. Kemudian kalau kita sebut aqua ya itu maksudnya, padahal secara generik aqua itu ya air, sama dengan Arab. Wa jaziratul Arab yahudduha gharban al-bahrul ahmar wa shibu jazirati Sina wa syarqan al-khaliju al-arabi wa juz'un kabirun min biladil Iraq al-janubiyah wa januban bahrul Arab alladhi huwa imtidadun li bahril Hindi wa shimalan biladus Syam wa juz'un min biladil Iraq ala ikhtilafin fi ba'di hadhil hudud wa tuqaddaru misahatuha ma baina milyun mil murabba' ila milyun wa 300 alf mil murabba'. Nah, batas yang disebut dengan Jazirah Arab itu ya, yang kembali kepada nama tadi itu adalah sebelah barat itu dibatasi oleh Laut Merah dan semenanjung Sina. Ya, itu bagian barat. Jadi bagian barat dibatasi. Kalau sekarang gampang, tapi kalau zaman dulu, karena sekarang itu kan sudah mudah orang mengakses satu situs tempat tertentu, peta sudah tersedia baik yang tercetak maupun yang digital. Kalau orang zaman dulu itu mesti detail juga membatasi seperti ini, ya. Wasyarqan, apalagi zaman sekarang ketika negara-negara itu sudah berdiri berdasarkan, sebagian berdasarkan bangsa, sebagian berdasarkan suku, mungkin lebih kecil lagi berdasarkan kabilah bisa jadi. Nah, ini perlu dipahami. Jadi Arab itu nanti meliputi bangsa apa saja sekarang. Ya, kalau kita tahu batas-batasnya ini, maka kita tidak akan salah paham. Ya, kenapa? Karena sekarang ini kadang-kadang ketika orang bilang Arab, ketika kita bilang Arab, itu ada yang memahaminya ya Arab Saudi. Padahal Arab bukan hanya Arab Saudi. Kuwait juga Arab, Yaman juga Arab, Emirat juga Arab, Irak juga Arab. Nah, bahkan kalau kita bicara Jazirah Arab yang seringkali jadi salah paham, kuliahnya di Arab. Di mana? Mesir. Padahal Mesir itu kalau dilihat dari geografis dia itu masuk Afrika. Dia masuk Afrika, bukan masuk Arab. Gitu. Nah, kadang-kadang orang tidak memahami batas-batas geografis ini, bisa jadi keliru. Ya, keliru dalam memahami apa? Kehidupan Nabi, dikiranya Nabi hidup di Mesir nanti. Padahal Nabi hidupnya di Jazirah Arab dan dakwah pertamanya itu ya di Jazirah Arab. Nah, Mesir itu nanti setelah Nabi tidak ada. Ya. Dan di Jazirah Arab pun tidak seluruh jazirah ya, bisa sudah masuk Islam pada zamannya Nabi gitu. Berikutnya wasyarqan al-Khalij al-Arabi, yang sebelah timur itu Teluk Arab batasnya, dan sebagian besar dari negara-negara Irak Selatan, ya. Bagian timurnya itu berbatasan dengan
Teluk Arab, dan sebagian juga dari wilayah-wilayah Irak bagian selatan. Wa januban bahrul Arab alladhi huwa imtidadun li bahril Hindi, dan sebagian di sebelah selatannya itu berbatasan dengan Laut Arab, di mana Laut Arab itu adalah sambungan dari Samudra Hindia, ya, Samudra Hindia. Wa shimalan biladus Syam wa juz'un min biladil Iraq ala ikhtilafin fi ba'di hadhil hudud. Nah, sebelah utara itu berbatasan dengan negeri-negeri Syam. Nah, negeri-negeri Syam itu sekarang ya termasuk Palestina, Libanon, itu termasuk negeri-negeri Syam yang sekarang. Jadi kalau disebut Syam itu ya banyak, termasuk Jordan, ya, Jordan itu juga masuk Syam. Nah, biladus Syam. Wa juz'un min biladi al-Iraq ala ikhtilafin fi ba'di hadhihi al-hudud, dan yang sebagian utara juga berbatasan juga dengan negara Irak, ya, negeri-negeri Irak. Wa tuqaddaru misahatuha ma baina milyun mil murabba, dan diperkirakan luas wilayah Jazirah Arab itu adalah 1 juta mil persegi atau 1.300.000 mil persegi, ya. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Ya karena penamaan Jazirah Arab itu kan kembali pada tadi itu, pada makna, atau penyebutan Jazirah Arab itu kembali pada makna lugawinya tadi itu, makna generiknya itu. Jadi wilayah-wilayah yang tidak seperti itu akhirnya tidak menjadi bagian dari Jazirah Arab. Nah, juga yang sering dikelirukan Parsia itu menurut sebagian orang awamnya utamanya itu kadang-kadang dianggap sebagai Arab, padahal Persia itu kan Persia. Itu yang sekarang Iran itu. Jadi Iran itu bukan Arab, bahkan bangsa tersendiri, ya. Itu secara geografis. Wal jaziratu laha ahammiyah balighah min haitsu mawqi'iha at-tabi'i wal geografi. Fama bi'tibari wad'iha ad-dakhili fahiya muhatatun bis-sahari wal rimal min kulli janib. Wa min ajli hadhihi al-wad' sarat al-jaziratu hisnan mani'an la yusmahu lil ajanib an yahtalluha wa yastu 'alaiha saytaratahum wa nufudahum. Nah gini, keadaan geografis Arab yang seperti itu, di mana hanya banyak tanah yang lapang kosong, hanya banyak batu-batu, sedikit makanan, itu dari satu sisi memang menyulitkan, tapi dari sisi lain itu justru menjadi bentuk pertahanan alami yang kuat. Jadi keadaan alam yang tidak menarik, yang sulit untuk ditembus, ya. Kan orang itu kebiasaannya kan secara normalnya, secara alamiahnya, manusiawinya. Orang itu kan senangnya kan sesuatu yang sejuk, sesuatu yang banyak hijaunya, banyak airnya, itu orang akan datang ke sana. Orang mudah datang ke sana, banyak pohon-pohonnya, sumber daya alam misalnya. Nah, tempat-tempat yang jarang air, cuman ada bebatuan, sedikit makanan, itu tidak menarik. Sehingga apa? Ini menguntungkan dari satu sisi. Tidak menjadi mangsa dari bangsa-bangsa besar yang ada pada saat itu. Sehingga Romawi misalnya tidak mau menjajah Arab pada saat itu, atau Persia tidak mau menjajah Arab pada saat itu. Kecuali setelah apa? Setelah bangsa Arab itu punya sesuatu yang dianggap berharga dan kemudian ini bersinggungan dengan ideologi atau agama. Maka mereka baru ngeh dengan Jazirah Arab itu. Misalnya nanti di kisahnya penyerangan Ka'bah oleh raja yang dari Son'a, yang dari Yaman itu,
Raja Abrohah dengan apa namanya pasukan gajahnya. Itu kenapa? Padahal dari sisi sumber daya alam itu tidak ada yang menarik pada saat itu ya, karena kan orang belum ada ngebor minyak di situ. Dari tambang emas juga tidak terlalu banyak. Tetapi mengapa kok diserang? Itu bukan karena motif ekonomi atau motif politik, itu justru motifnya pada motif ideologi atau agama. Karena kisahnya nanti akan kita bahas juga secara detail. Di Son'a di Yaman itu sebelah selatan, itu saat itu sudah masuk kekuasaan dari utara. Kekuasaan dari utara yang di bagian Syam, di mana sana itu sudah mengenal agama, yaitu agama Nasrani. Sementara di Jazirah Arab itu agamanya ya agama tradisi nenek moyang. Tradisi nenek moyang bangsa Arab di situ, di mana tidak punya rujukan kitab. Makanya ketika Quran menyebut ahlul kitab itu bukan merujuk kepada orang-orang Arab asli pada saat itu. Ahlul kitab itu ya mereka yang sudah membaca kitab, yaitu Injil dan Taurat, yang mereka itu notabene datang dari wilayah utara, dari Syam, karena di situ kelahirannya Isa dan tempatnya Bani Israel. Dia sudah kenal kitab suci. Nah, kekuasaan mereka itu sampai ke Yaman, dan mereka membuat satu bangunan besar, katedral gitu, untuk menarik manusia supaya masuk agama ini. Nah, ternyata itu tidak menarik hati bangsa Arab pada saat itu. Karena bangsa Arab ternyata punya peninggalan yang sejak turun temurun dari mbahnya, karena bangsa Arab itu kan dari keturunan Ibrahim. Jadi punya bangunan peninggalannya Ibrahim yang dilestarikan, meskipun secara arsitektur bangunannya sangat sederhana, cuma kotak saja. Tetapi itu lebih dihargai oleh bangsa Arab pada saat itu yang terletak di Makkah itu. Sehingga Abrohah yang jadi gubernur di Son'a itu ya merasa ini saya sudah mungkin ya, kalau bahasa gampangannya saya sudah capek-capek bikin bangunan yang megah kan gitu ya. Ternyata orang-orang tidak berpaling ke sana, tidak mau ada musim ada musim haji apa. Karena di Jazirah Arab itu musim haji itu sudah ada sejak zaman mbah-mbahnya orang Arab itu, sejak zaman Ibrahim. Mereka tetap setiap tahun itu berdatangan ke Mekah, tidak mau datang ke Son'a. Nah, itu tidak banyak artinya, hanya beberapa saja kekuasaan yang masuk ke Jazirah Arab, dan bukan karena motif ekonomi, motifnya ideologi. Nah, itu kenapa kok seperti itu? Jadi relatif aman, bangsa Arab itu relatif aman dari serangan dari luar. Kenapa? Ibaratnya buah itu dari luar itu enggak ada menariknya. Ibarat makanan itu tampilannya itu tidak menarik, jelek. Jadi orang tidak kepingin mencicipi. Jazirah Arab loh, isinya apa? Mau jajah misalnya, mau jajah Arab, isinya apa? Paling dapat onta beberapa ekor, dapat ini, kan gitu ya. Ini yang menguntungkan bangsa Arab. Maka itu secara alamiah itu menjadi benteng yang kokoh. Nah, keadaan alam yang seperti itu juga mempengaruhi kehidupan sosialnya kan, karena kehidupan sosial orang itu dipengaruhi oleh alamnya. Cara bicara saja itu bisa dipengaruhi oleh alamnya. Nah, kita misalnya ya di sini dengan pengamatan sekilas saja, orang-orang yang tinggal di laut itu biasanya kalau ngomong keras-keras suaranya. Kenapa? Karena kalah sama ombak. Jadi ketika dia datang ke satu kampung, perasaan dia ngomongnya pelan. Tapi menurut ukuran orang kampung, orang gunung misalnya, itu sudah keras, kamu ngomong di sini kok teriak-teriak.
Nah, itu mempengaruhi alam itu, cara bicara saja dipengaruhi, cara masak juga dipengaruhi. Makanan yang dikonsumsi juga dipengaruhi oleh alam. Hidupnya siklus hidupnya itu juga dipengaruhi, kapan dia harus tidur, kapan dia harus makan. Nah, kalau orang gunung mungkin karena semuanya itu tinggal petik di sekitarnya, ya santai hidupnya. Itu rata-rata masyarakat agraris itu agak santai. Kalau masyarakat yang di pinggir pantai itu biasanya relatif terbuka, karena mau makan itu enggak bisa, di pasir enggak tumbuh tanaman yang mudah dimakan. Mau makan dia harus bertarung dulu dengan ombak, bisa jadi harus kehilangan nyawa. Nah, itu tidak terbayangkan oleh orang gunung yang cocok tanam, tinggal dulu, nanti berapa bulan diambil. Lama dia, waktunya durasinya lama. Kalau orang di laut ya, ini sebagai gambaran untuk kita semua. Orang di laut itu ada waktunya, ikan itu jam berapa keluar. Kalau enggak waktunya ikan makan, itu mancing enggak dapat. Jadi ada waktunya. Itu mempengaruhi model hidupnya. Bisa jadi kalau orang di gunung banyak tidur nggak apa-apa, karena nungguin padi kalau nggak tidur kan capek. Nungguin singkong ditungguin aja, ya nggak usah ditungguin, tinggal tidur saja. Nah, kalau ikan ditinggal tidur lari dia. Nah, itu salah satu contoh. Jadi alam itu mempengaruhi kehidupan manusia, cara bicara. Nah, itu saya kira yang pengamatan sekilas saja itu orang bisa membedakan, ya. Nah, ini perlu diketahui semua oleh kita bahwa Nabi itu lahir di sebuah daerah yang seperti itu, yang makanan sulit, yang jauh dari kemajuan hitung teknologi lah. Karena Jazirah Arab secara teknologi jauh ketinggalan dengan dunia luar. Di wilayah Yunani pada waktu itu sudah punya bangunan-bangunan yang megah. Di Romawi sudah ada bangunan-bangunan yang megah. Nah, sementara di Jazirah Arab bangunan yang paling megah pada saat itu ya sesederhana itu, Ka'bah itu, ya Ka'bah. Nah, bisa dibayangkan bagaimana latar mereka itu, latar budaya mereka itu. Nah, wal jazirah laha amiyah balighah min haitsu mawqi'at tabi'i wal jughrafi fa amma bi'tibari wad'iha ad-dakhili fa hiya muhatatun bis-sahari war rimal min kulli janib. Nah, itu walidzalika nara sukkana al-jazirati ahraran fi jami'i syu'un mundu aqdamil usur. Maka kita lihat penduduk atau orang-orang yang tinggal di gurun-gurun tadi itu relatif bebas. Relatif bebas. Jadi aturan-aturan yang dipunya itu sangat fleksibel. Kenapa? Karena bisa jadi tinggalnya pun, hidupnya pun itu tidak tinggal menetap di satu tempat. Tergantung di mana ada rumput. Kalau di sana ada rumput ya hidupnya di sana, pasang tenda. Rumputnya sebelah sana, digiring lagi ternaknya sebelah sana. Makanannya ya minum susu, makan daging. Kalau ada gandum ya gandum, tapi gandum juga jarang sekali. Yang ada apa yang bisa tumbuh di sana? Ya pohon-pohon kurma, itu pun tidak di semua tempat. Kalau bicara di Mekah sedikit sekali pohon kurma, karena cuma bebatuan. Karena kurma juga butuh air, tidak banyak. Jadi ya sayur jelas nggak ada. Nah, itu mempengaruhi sekali kehidupannya. Jadi pola kepemimpinan itu juga nanti dipengaruhi oleh alam yang seperti itu. Jadi siapa yang jadi pemimpin? Nah, kira-kira siapa yang jadi pemimpin kalau alamnya sekeras itu? Ya yang mempunyai keahlian bertahan hidup, yang punya keahlian berperang, bertempur, ya para jagoan. Jadi yang menang itu para jagoan. Dan para jagoan ini bisa jadi tidak mau menunggu lama kalau mau cari rezeki itu. Dia tidak mau harus nunggu dagangannya. Apa yang dilakukan? Yang ngerampok.
maka perampokan, pembegalan itu bisa menjadi sesuatu yang biasa. Dan qabilah yang lemah itu menjadi bulan-bulanan dari qabilah yang kuat. Nah, dari situ juga maka kita memahami mengapa orang Arab itu kalau mendapatkan anak perempuan itu kok malah sedih. Kenapa? Itu juga dipengaruhi oleh alamnya. Karena anak perempuan di tempat yang keras seperti itu justru menjadi beban. Dari satu sisi dia harus dilindungi, dan untuk melindungi ini diperlukan sumber daya manusia yang kuat. Nah, kalau kebanyakannya perempuan, sementara jagoannya sedikit, siapa yang melindungi dia? Nah, itu yang nanti akan menjadi bulan-bulanan dari kabilah lain, bangsa lain. Maka menjadi sedih, daripada nanti malu tidak bisa melindungi, maka salah satu kebiasaan mereka kalau punya anak perempuan dibunuh sejak bayi, sejak lahir. Nah, ini juga yang diceritakan oleh Al-Quran. Jadi kadang-kadang gini, motifnya bagus, mau mengasihi, punya belas kasihan kepada anak. Nah, cuman bentuk belas kasihannya itu yang menurut akal mereka itu sudah bagus, tapi sebenarnya ya akhirnya malah bisa ya dipandang dari sudut kemanusiaan ya tidak manusiawi. Jadi karena saking sayang malah dibunuh, kan gitu. Karena takut nanti kalau besar dia menjadi malu atau kabilahnya itu menjadi terbebani, kan gitu. Itulah yang terjadi di masyarakat Arab. Ma'annahum kanu mujawirina li imbraturiyataini azimataini lam yakunu yastati'una daf'a hajamatihima laula hadhihi as-sadda al-mani'. Nah, padahal kalau kita lihat dari sisi geografisnya, Jazirah Arab itu kan diapit oleh dua imperium besar. Ya. Sebelah barat dan utara itu ada imperium Romawi. Ya. Terus ada imperium Persia. Jadi ada waktu itu di sekitar Jazirah Arab, dan saya kira bukan hanya Jazirah Arab saja skupnya, kekuasaan dunia 1000 tahun yang lalu itu ya terpusat di situ, karena Amerika belum ada, Cina enggak sampai masuk ke sana juga, dan bangsa Cina kan lebih tua. Kalau bangsa Amerika kan relatif masih muda, ya. Nah, itu ada kekuasaan besar, ada kekuasaan Romawi, ada kekuasaan Persia di sebelah timur. Nah, kalau seandainya itu tidak dilindungi oleh alam yang keras itu, bisa jadi bangsa Arab itu tidak ada, bisa habis, ya bisa habis. Jadi casing yang keras, casing yang tidak menarik itu kadang-kadang menguntungkan kita. Maka yang punya penampilan miskin ini kalau jalan-jalan aman karena nggak dirampok. Ya, kalau penampilannya perlente meskipun nggak punya apa-apa bisa jadi korban penodongan karena dikira punya uang, dikira punya duit. Maka kadang-kadang wajah pas-pasan, ya, terus penampilan yang pas-pasan itu malah menguntungkan, ya. Kalau orang Jawa bilang itu nyolowadi, ya, nyolowadi itu nipu tapi dalam hal yang baik gitu. Jadi orangnya itu gemeletek itu tapi sebenarnya berisi gitu, ya. Seperti di Jazirah Arab itu sebenarnya kalau dilihat dari karakter, dari adab, dari sisi kemanusiaan itu bisa jadi lebih unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang sudah membangun kerajaan, yang sudah membangun imperium itu. Di sana itu ada fadhail, nanti juga kita akan kaji juga gimana kebaikan bangsa Arab itu yang itu muncul dari mungkin keluguan. Muncul dari keluguan bawaannya itu.
Dan itu juga nanti yang akan menjadi aspek yang mendorong percepatan perkembangan dakwah. Jadi misalnya al-wafa bil ahdi, terus keberanian, nah kayak gitu itu, terus tidak suka berbohong dan seterusnya banyak, ya. Jadi kalau sudah punya perjanjian itu, meskipun beda agama, beda ideologi, itu dipertahankan betul-betul. Nah itu nanti akan terlihat di kisah-kisah yang detail-detail. Ada orang-orang yang masih dia beragama nenek moyang, tetapi ketika Nabi SAW berperang mereka membantu, bahkan ada yang sampai mati dan sampai dijuluki oleh Nabi, ini sebaik-baik orang sebenarnya ini. Cuma satu aja yang menghalangi dia tidak beriman gitu. Wa amma binisbah ila al-kharid fa innaha taqa'u baina al-qarat al-ma'rufa fi al-alam al-qadim wa taltaqi biha barran wa bahran fa inna nahiyataha ashimaliyah al-gharbiyah babun lid-dukhul fi qarati Afrika wa nahiyatuha ashimaliyah asy-syarqiyyah miftahun liqarati Eropa wan nahiyah asy-syarqiyyah taftahu abwaba al-ajam wa syarq al-awsat wal adna wa taqdi ila al-hindi was-sin wa kadzalika taltaqi kullu qaratin bil jazirati bahran wa tarsi sufunuha wa bawakhiruha ala mina'i al-jazirah ra'san wa li ajli hadha al-mawdi' al-jughrafi kana shimalu al-jazirah wa janubuha mahbitan lil umawi wa markazan li tabaduli at-tijarah wat thaqafah wad diyanat wal funun. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita melihat batas wilayah Jazirah Arab itu, wilayah Arab itu juga berbatasan dengan benua-benua di luar Jazirah Arab. Ada pintu-pintu yang menghubungkan dengan Eropa, ada pintu-pintu yang menghubungkan dengan Asia Tengah, dengan Cina dan seterusnya. Nah, jadi memiliki lautan juga, jadi banyak keuntungan yang didapat Jazirah Arab itu, ya. Di situ kalau nanti di bahasan selanjutnya juga akan kita lihat posisi geografis Makkah yang tidak punya sumber daya alam itu, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang itu mirip-mirip dengan Singapura, ya. Kecil, tidak punya sumber daya alam, tetapi bisa menjadi pusat perdagangan internasional. Minimal internasionalnya itu lingkup Jazirah Arab di situ, ya. Maka Makkah itu meskipun gersang, dia itu sudah menjadi kota metropolitan, perlintasan bangsa-bangsa, meskipun dari sisi sumber daya alamnya itu sedikit. Karena untuk bertahan itu ya salah satu-satunya jalan adalah menguasai perdagangan. Maka tidak heran kafilah pembawa dagangan itu kadang-kadang melintas dalam satu perjalanan itu membawa 1.000 ekor onta atau 2.000 ekor onta, atau bahkan 10.000 ekor onta dari Mekah ke Syam atau dari Mekah ke Yaman misalnya. Itu juga digambarkan oleh Al-Quran yang disebut dengan rihlata asyita, rihlata as-saif itu. Jadi di musim dingin kemana, di musim panas kemana. Dan itu kalau dihitung dengan nilai sekarang, kalau misalnya 1.000 ekor onta saja, satu onta itu bisa membawa misalnya beban 100 kilo saja misalnya, dan mungkin bisa lebih itu satu onta itu berarti ya 100 kali 1.000 berarti 100.000 kilo. Nah, 100.000 kilo itu seharga berapa tergantung yang dibawa, dan yang dibawa perdagangan antar negara itu tentu bukan bayam, tentu bukan kangkung, bukan sayur-sayuran yang berharga murah, bukan biji-bijian juga, mungkin ada biji-bijian, tetapi barang-barang yang mahal. Bawa sutra dari Cina, bawa emas, ya, bawa kain-kain, bawa tenun, bawa senjata, bawa macam-macam, dan itu harganya mahal sekali. Coba kalau punya sutra 100 kilo saja itu berapa piece itu?
sutra. Sekarang sutra satu kain saja bisa berharga 3 juta sampai 5 juta untuk satu potong baju. Nah kalau satu unta dan kemudian 1000 unta, berapa itu? Maka kekayaan bangsa Arab itu, kekayaan khususnya Mekah itu luar biasa dari sisi aset perdagangan. Saya kira sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.